Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Berjumpa lagi dengan saya Solih Hidayat dalam agenda silaturahim bersama Sekretaris DPC PKB Kabupaten Pangandaran dan juga kebetulan menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangandaran sekaligus punya tanggung jawab besar sebagai ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Pangandaran. Beliau atas nama Bapak Encep Najmuddin SH, kedudukan asli dari Kabupaten Pangandaran. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Siap, alhamdulillah. Karena ini momentumnya pas berkenaan dengan hari kelahiran Pancasila, Pak. Alangkah baiknya kalau kita sedikit membahas tentang bagaimana dan apa saja sih yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri dan beberapa hal yang harus kita bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama ini Pak yang ingin saya tanyakan tentang bagaimana positioning Pancasila dalam bingkai negara itu sendiri, Pak. Terima kasih. Pertama, sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Ya. Pancasila merupakan satu konsensus kebangsaan sehingga Pancasila dijadikan sebagai kalimatus syawa, tali pengikat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Pancasila ini merupakan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila bukan agama, dan kedudukan Pancasila juga tidak bisa menggantikan agama. Jadi Pancasila ini sebagai pedoman hidup bangsa dalam konteks kehidupan bernegara. Baik. Nah, ini melihat dinamika masyarakat hari ini, apakah Pancasila ini masih relevan untuk saat ini? Tentu Pancasila akan sangat relevan ya, sepanjang bangsa ini masih ada. Artinya ila yaumil qiyamah, Pancasila ini harus tetap kita jaga, karena Pancasila menjadi pilihan bagi kita bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara, maka relevansi Pancasila ini tentu akan sangat sesuai dari waktu ke waktu, sehingga Pancasila betul-betul bisa menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, nah, muncul lagi ada beberapa kelompok yang hari ini seolah-olah anti terhadap Pancasila, bahkan ingin mengganti kedudukan Pancasila itu sendiri. Nah, lantas bagaimana tanggapan Bapak untuk hal itu? Perdebatan panjang tentang Pancasila, karena memang dalam penentuan isi Pancasila juga memang terjadi perdebatan. Nah, perdebatan panjang tentang Pancasila ini melahirkan pemikiran-pemikiran tersendiri bagi kelompok-kelompok para pengusulnya. Maka ketika 18 Agustus 1945 konsep Pancasila sudah final dan Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, maka sejak itu pula konsensus kebangsaan ini sudah terbangun, sudah tercipta. Nah, manakala hari ini ada kelompok-kelompok, ada kekuatan-kekuatan yang menolak Pancasila, apalagi berupaya ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara, maka saya berani menyatakan mereka adalah musuh negara. Kenapa saya katakan sebagai musuh negara? Karena mereka ingin mendekonstruksi konsensus nasional, konsensus kebangsaan yang sudah disepakati oleh para founding fathers. Dan Pancasila ini anugerah sebetulnya bagi bangsa Indonesia. Kenapa saya katakan anugerah? Perenungan Pancasila ini luar biasa.
direnungkan, difikirkan oleh semua tokoh bangsa dari berbagai kalangan, lintas agama lagi. Ya tidak hanya satu komunitas, ya lintas komunitas, bahkan lintas agama itu memikirkan tentang dasar negara dan akhirnya Pancasila disepakati. Jadi para ulama, para kiai pada akhirnya menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Ini bukan ujuk-ujuk. Ya, ya, benar. Artinya ada perenungan panjang yang dilakukan oleh para ulama, para kiai, dan para tokoh bangsa lain, sehingga Pancasila akhirnya disepakati sebagai dasar negara. Oh iya, siap. Begini Pak, ini kan karena berbicara tentang hari ini Bapak sedang berjuang di salah satu partai politik. Dan kebetulan partai politiknya itu kan didirikan oleh para ulama. Lantas ikhtiar Bapak dan juga ikhtiar organisasi partai politik tersebut bagaimana untuk mempertahankan dan juga mengimplementasikan tentang nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Saya di Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai politik yang didirikan oleh para ulama dan dipersembahkan untuk perjuangan kemakmuran masyarakat Indonesia. Di dalam Mabda Siasi Partai Kebangkitan Bangsa, poin pertamanya pada prinsipnya menegaskan tentang konsensus kebangsaan, tentang tujuan atau cita-cita proklamasi 1945. Maka PKB dalam Mabda Siasi itu berbicara tentang kemerdekaan, berbicara tentang kesetaraan, berbicara tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia. Tapi yang paling esensi berbicara terwujudnya atau terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat bangsa Indonesia. Nah, melihat dari sisi itu, tentu PKB mempunyai ikhtiar yang dilakukan secara terus-menerus dalam bingkai kebangsaan, memperjuangkan tegaknya agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, memperjuangkan cita-cita kemerdekaan negara Republik Indonesia. Oh ini Pak, untuk pesan kepada masyarakat kira-kira bagaimana supaya kita tetap bisa mempertahankan Pancasila itu sendiri? Pancasila harus kita tetap pertahankan. Salah satunya pertama, kita terus sebagai anak bangsa, sebagai generasi muda, penerus cerita, pelanjut sejarah, pewaris tongkat estafet kepemimpinan bangsa ke depan. Kita harus terus menggali dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kaidah-kaidah yang terkandung di dalam Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, tentu kita akan sangat menghayati tentang Pancasila. Kita ini Pancasila ini sebagai falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Maka semua kegiatan, semua aktivitas, semua ikhtiar-ikhtiar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa kita tentu jangan sampai keluar dari nilai-nilai Pancasila. Nah, hari ini tidak sedikit kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Pancasila, tapi justru mereka malah mendekonstruksi Pancasila. Yang mengatasnamakan Pancasila akan tetapi gerakannya bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, tentu ini menjadi kewajiban kita bersama, semua komponen bangsa, kewajiban kita sebagai anak bangsa agar senantiasa melakukan ikhtiar tanpa henti dalam rangka menggali dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ya, baik, terima kasih Bapak. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita sedikit telah mengupas tentang Pancasila itu sendiri dan beberapa poin yang sudah disuguhkan dan sudah disampaikan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini sangat bisa menjadi referensi bagi kita untuk menjalankan kehidupan sehari-hari terkhusus di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih pula Bapak narasumber. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih telah berkenan untuk bisa menyampaikan informasi atau pengetahuan bagi kami.